Membedah logika beragama antara wahyu, tradisi, dan akal sehat. Pernah nggak sih kalian ngerasa ragu atau pengen nanya tentang suatu aturan agama, tapi tiba-tiba ada suara di kepala, atau mungkin teguran dari orang lain yang bilang, jangan pakai akal sendiri, nanti tersesat. Atau kamu harus punya sanad dan guru dulu baru boleh baca kitab. Seolah-olah, pintu untuk berpikir itu dikunci rapat-rapat. Tapi bener nggak sih Islam itu sekaku itu? Hari ini kita bakal bedah pelan-pelan tentang bedanya wahyu Tuhan sama laporan manusia, dan kenapa mengkritisi sesuatu itu justru bagian dari tradisi iman yang sangat kuat. Part 1. Memposisikan hadis pada tempatnya. Pertama-tama kita perlu duduk bareng dan sepakat dulu soal satu hal mendasar, hadis itu bukan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan langsung oleh Tuhan, yang keautentikannya dijaga langsung oleh Sang Pencipta. Sedangkan hadis itu secara teknis adalah laporan manusia. Isinya memang tentang ucapan, perbuatan, dan apa-apa yang disetujui oleh Nabi Muhammad. Tapi proses sampainya ke kita itu lewat jalur ingatan manusia yang panjang. Nabi wafat tahun 632 Masehi. Dari sana, para sahabat cerita ke para tabi'in, lalu turun ke generasi-generasi berikutnya. Baru sekitar 200-300 tahun kemudian, para ulama hebat kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, sampai Ibnu Majah mulai ngumpulin, milih, dan menilai laporan-laporan itu. Jadi, prosesnya pakai metodologi manusia, dinilai sama manusia, dan dicatat oleh manusia. Itulah kenapa ada kategori hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, dhaif, bahkan ada yang palsu, maudhu. Part 2. Ketika tradisi bertemu akal. Ada satu fakta yang sering disembunyikan atau mungkin cuma jarang dibahas di permukaan. Para imam besar yang kita idolakan itu nggak pernah sekalipun mengeklaim kalau buku hadis mereka itu bebas dari salah. Nggak ada klaim kalau hadis itu setara wahyu yang nggak bisa digugat. Bahkan, prinsip mereka sangat tegas, kalau ada hadis yang bertentangan sama Al-Quran, tinggalkan hadis itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu jangkar utamanya. Menariknya lagi, para imam mazhab, mulai dari Imam Abu Hanifah sampai Imam Ahmad bin Hambal, punya prinsip serupa terhadap pendapat mereka sendiri. Mereka bilang, kalau pernyataan mereka bertabrakan sama isi Al-Quran, ya buang aja pendapat mereka ke tembok. Mereka gak pernah pengen mematikan ijtihad atau proses berpikir kita. Mengkritisi hadis itu bukan bid'ah atau cari-cari masalah, tapi itu justru tradisi ilmiah Islam yang paling asli. Part 3. Mengapa kita dilarang berpikir? Nah sekarang pertanyaannya, kalau para imam aja nyuruh kita kritis, kenapa sekarang seolah-olah ada narasi kalau kita nggak boleh baca Quran pakai akal sendiri sebelum punya ustadz favorit atau sanad yang panjang? Padahal, di dalam Al-Quran sendiri, Tuhan berkali-kali nanya ke kita, apakah kalian tidak berpikir? Atau apakah kalian tidak merenung? Contohnya di surat Az-Zumar ayat 18. Di sana dibilang kalau orang-orang yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti yang terbaik maknanya, itulah orang yang dapat petunjuk. Nggak ada syarat di sana harus nunggu instruksi satu ustadz tertentu. Terus kenapa larangan berpikir mandiri ini kuat banget? Kadang alasannya bukan soal agama teologis tapi soal politik dan ekonomi. Kalau semua orang berani pakai akalnya dan langsung berdialog sama Al-Quran, otoritas-otoritas semu bisa runtuh. Bisnis atau manipulasi yang mengatasnamakan agama bakal berhenti kalau umatnya mulai kritis dan gak gampang diintimidasi. Penutup. Jadi teman-teman, menghormati ulama dan ustadz itu wajib sebagai sesama pembelajar. Tapi, jangan sampai kita ganti firman Tuhan sama otoritas manusia. Membaca Quran dengan akal itu bentuk ketaatan. Mengkritisi hadis itu tradisi ilmiah. Dan menolak intimidasi yang bikin kita takut bertanya itu adalah cara kita menjaga tauhid. Karena pada akhirnya, Tuhan gak butuh satpam manusia untuk menjaga hubungan antara Dia dan hambanya. Gimana menurut kalian?